Oke, apakah sudah terlihat teman-teman, rekan-rekan sekalian slide-nya? Sudah, Pak. Oh, Sudah, Pak. Hari ini kita akan sedikit sharing atau berbagi ilmu mengenai proses atau tahapan pembuatan Simplicia obat bahan alam. Diharapkan melalui pembelajaran ini kita sama-sama paham tentang tahapan apa saja, proses apa saja yang teman-teman maupun rekan-rekan sekalian dapat lewati untuk memperoleh kualitas obat bahan alam yang bermutu ke depannya. Izinkan saya hari ini memperkenalkan kembali diri saya bahwa nama saya adalah Samuel David Makoil, Magister Farmasi Herbs. Keseharian saya teman-teman sudah tahu, mungkin ada yang tamu hadir pada hari ini. Saya berkecimpung di dunia pendidikan, dalam hal ini dosen farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang, dan sebagai farmasis berpraktek klinik di Klinik Kasih Bunda. Hari ini saya lagi di klinik sekarang. Lalu saya juga menjabat sebagai surveyor akreditasi klinik dan puskesmas, dan juga telah memiliki certified herbal dari BNSP bekerja sama dengan Actress, dan juga keseharian saya melakukan training untuk obat tradisional herbal dan toga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga saya punya sedikit keahlian tentang akupuntur dan akuprensur tradisional Chinese medicine. Mungkin itu tentang saya, dan jika teman-teman ingin berkomunikasi lebih lanjut, ada WhatsApp maupun email. Teman-teman juga bisa bertemu langsung dengan saya di kampus di jurusan farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Satu komitmen saya untuk kita bersama bahwa sekiranya kita menjadi masyarakat dan bagian masyarakat yang terus mau dididik, dilatih untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, ekonomi kesehatan, dan dengan semangat gotong royong secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Baik teman-teman, untuk malam hari ini fokus pembelajaran kita adalah untuk mengenal atau memahami tentang bagaimana cara panen maupun cara pasca panen bahan obat tradisional. Lalu penyiapan bahan-bahan, kalau masih ada waktu kita lanjutkan ini. Lalu kita juga akan ada sesi diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam, menempati posisi kedua di dunia setelah Brazil dengan berbagai keanekaragaman. Kita ketahui bahwa hampir 40.000 spesies tanaman yang ada di dunia, itu 90%-nya itu ada di Indonesia, teman-teman. Dan 90% tanaman obat yang ada di Asia itu rata-rata 90% itu ada di Indonesia. Jadi cukup lengkap, cukup komprehensif untuk kita mempelajari studi tentang obat tradisional berasal dari tumbuhan berkhasiat obat. Di samping itu teman-teman, jika kita bicara mengenai keanekaragaman hayati laut, sedikit pendahuluan bahwa lebih dari 5,7 juta kilometer persegi itu kita punya kekayaan laut yang belum digarap, gitu teman-teman. Jadi betapa luas, betapa kaya Indonesia dengan berbagai sumber daya hayati yang ada. Dan kelebihan kita atau anugerah kita di Indonesia adalah bahwa hampir semua daerah, termasuk di Kupang, di semua pulau dan provinsi yang ada, itu memiliki tanaman obat yang digunakan secara turun-temurun, dan itu sudah punya aktivitas farmakologinya, sehingga mudah bagi kita untuk menggali pengalaman-pengalaman empiris yang ada di masyarakat. Teman-teman, sedikit mengenai obat tradisional, bahwa obat tradisional itu biasa digunakan untuk preventif, promotif, dan kuratif. Nenek moyang kita tidak hanya dikenal sebagai pelaut sejati, tetapi juga bagaimana mereka menggunakan obat tradisional dari turun-temurun, ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ada banyak pengobat tradisional, penyair tradisional yang ada di Indonesia dan dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Untuk penggunaan jamu sendiri dari tahun ke tahun oleh masyarakat Indonesia itu meningkat. Kita lihat terakhir 2011 itu hampir mencapai 50% masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi jamu.
ini menjadi prospek penting bagi kita bahwa perkembangan jamu ke depan itu penting untuk menjadi bagian kita untuk menggali, mendalami, dan juga mengeksplor lebih dalam lagi kebermanfaatan daripada obat tradisional sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kita lihat bahwa dari 16.000 lebih tanaman yang diidentifikasi, itu 9.600 itu berkhasiat obat. Artinya bahwa ada potensi besar untuk pengembangan obat dari obat tradisional ke tahapan selanjutnya. Peluang untuk pengembangan obat tradisional tentu saja terbuka lebar. Ini hasil riset tahun 2010 dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi obat tradisional dengan cara cairannya dalam bentuk infusa maupun dekokta itu mencapai 55% lebih, dan dalam bentuk rajangan itu rajangan, serbuk, dan kapsul itu 44%. Artinya memang data ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu dekat dengan pengobatan tradisional. Sumber-sumber bahan obat tradisional maupun ramuan obat tradisional itu ada 4. Yang pertama dari tanaman berkhasiat obat itu sendiri. Teman-teman, lalu yang kedua itu dari sumber hewani, gitu, sumber hewani. Yang ketiga ada dari sumber mineral dan sumber sediaan sarian. Sediaan sarian seperti dari rimpang, dari daun maupun dari simplicia yang disaring kemudian setelah aktifnya digunakan. Mineral seperti Fe, ya biasa kita dekat dengan Fe untuk menambah tambah darah, ya itu dekat dengan kita. Lalu dari eksudat hewan seperti dari ikan hiu ada omeganya untuk antibakterinya juga. Misalnya dari kulit katak gitu kan untuk antibakteri, antivirus, itu bisa sebagai bahan sumber sediaan obat tradisional maupun ramuan. Lalu sedikit review tentang obat tradisional dengan izin edar. Kita mengenal adanya jamu, ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa perbedaan ketiganya adalah pada tahapan yang dilewatinya. Kalau jamu sebatas pada pengetahuan empiris sejak turun-temurun, dan itu di Indonesia diklasifikasikan hampir mencapai 12.000 item atau obat. Sedangkan obat herbal terstandar yang melewati uji praklinik saja, itu dengan bahan baku yang telah distandarisasi di Indonesia sudah diklasifikasikan ada sekitar 86 jenis obat tradisional. Sedangkan fitofarmaka yang melewati uji praklinik dan uji klinik itu baru mencapai 26 item atau 26 obat tradisional. Itu pun dalam beberapa sediaan ada pengulangan gitu. Tanaman yang sama cuma dikomposisikan lagi untuk variasinya. Lalu untuk obat tradisional racikan itu sendiri, teman-teman kita bisa ketahui yang pertama adalah ramuan yang berasal dari dibuat segar. Begitu panen, langsung digunakan. Tapi yang menjadi fokus kita adalah yang kedua, yaitu ramuan simplicia kering atau rajangan. Nah, hari ini kita fokus kepada tahap ini, tahap pembuatan ramuan simplicia kering atau rajangan. Yang ketiga, teman-teman, kita bisa pelajari tentang ramuan obat luar, ramuan dalam bentuk sediaan, dan ramuan siap saji. Ini akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Baik, terkait simplicia, simplicia itu sendiri merupakan bahan bersumber alam yang belum mengalami proses lain kecuali proses pengeringan pada suhu tidak lebih dari 60 derajat. Kenapa tidak boleh lebih dari 60 derajat? Karena kita tahu bersama bahwa di atas angka itu terdapat senyawa-senyawa kimia yang mungkin sifatnya termolabil, mudah terurai dengan adanya cahaya, itu akan rusak. Sehingga untuk mencari level aman, kita sebaiknya pemanasan antara suhu 40 sampai 60 derajat Celcius, atau dengan metode lain seperti di angin-angin langsung, di angin-angin tidak di bawah sinar matahari. Itu pun menjadi bagian dari tahapan proses pembuatan simplicia. Nah, simplicia ini umumnya berbentuk kering yang dapat langsung direbus menggunakan air atau diseduh dengan air panas. Untuk simplicia yang telah jadi, rata-rata bertahan itu dalam waktu kisaran 1 sampai 12 bulan, tergantung bagaimana proses pengiringan dan juga proses misalnya ada cemaran atau tidak, itu mempengaruhi lama simpan dari simplicia yang akan teman-teman kerjakan.
Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu simplisia karena kita tentu saja ingin memproduksi simplisia yang bermutu, obat tradisional yang bermutu. Nah, itu menjadi penting ketika kita memperhatikan simplisia yang kita buat, teman-teman. Jadi memastikan bahwa ada bahan aktifnya, umur tanamannya seperti apa, tempat tumbuhnya, unsur hara yang terkandung, teknik budidaya, iklim, teknik pengolahan, teknik penyimpanan, itu tuh benar-benar mempengaruhi mutu simplisia yang teman-teman bikin, teman-teman kerjakan, teman-teman buat. Bahan aktif misalnya, oh ini bahan aktifnya aromaterapi, bahan aktifnya mengandung minyak atsiri. Bagaimana teman-teman waktu panennya akan memperhatikan hal itu. Oh, umur tanaman, tentu saja tanaman harus pada usia maksimal, di mana kandungan metabolit sekundernya utuh. Tentu saja bukan tanaman yang baru ditanam atau tanaman yang hampir mati, gitu kan. Tapi lebih kepada tanaman yang sesuai, yang pas perhitungannya. Tempat tumbuh, apakah di daratan tinggi, daratan rendah, atau misalnya di atas permukaan laut seluas apa. Lalu teman-teman juga bisa mempertimbangkan apakah dia di daerah yang hijau atau daerah yang kemarauannya berkepanjangan, itu akan mempengaruhi mutu simplisia yang teman-teman buat. Unsur hara teknik budidaya pun seperti itu. Iklim, apakah dia tanaman sepanjang tahun atau tanaman yang hanya hidup di musim-musim tertentu, itu menjadi bagian yang harus diperhatikan. Selanjutnya teknik pengolahan. Ya, pengolahan itu ada banyak tahapan yang akan saya sampaikan nanti, cuma ini penting untuk menjaga mutu simplisia. Dan yang pada akhirnya adalah teknik penyimpanan. Teknik penyimpanan kita sudah proses dia, simpan pun harus benar, seperti mempertahankan kelembapannya, tempatnya kedap dari kontaminan yang lain, atau mungkin paparan sinar matahari yang berlebihan, sehingga membuat mutu simplisia itu berkurang. Nah, untuk obat tradisional ini, dalam tahapan pembuatan simplisia, kita bisa melihat bahwa ada yang mempertimbangkan syarat hybrid sanitasi, lalu syarat keamanan dan manfaat, dan syarat kemasan. Itu harus diperhatikan. Selanjutnya untuk bahan baku untuk simplisia dalam hal ini obat tradisional yang akan teman-teman kerjakan, itu yang pertama adalah seluruh bagian tumbuhan yang digunakan, misalnya dia herba atau terna. Itu kita menggunakan seluruh bagian tanaman ya. Lalu yang kedua misalnya ada bagian tanaman yang pilih bagian tanaman yang sempurna, bentuknya utuh, warnanya bagus gitu, tidak layu, tidak kuning gitu kan, tidak menunjukkan warna-warna menunggu tumbuh bakteri atau ada jamur gitu, benar-benar warnanya bagus. Lalu umur tanaman, yang saya katakan tadi, umur tanaman berpengaruh terhadap kualitas atau jumlah metabolit sekunder yang akan teman-teman ambil, yang akan mempengaruhi terhadap khasiat dan mutu tanaman obat kita. Selanjutnya adalah kandungan metabolit sekunder sangat dipengaruhi oleh, saya ulang lagi, bahwa lokasi tubuh, bentuk segar atau kering, kadar air, dan ukuran. Lalu selanjutnya untuk pembuatan ekstrak dipilih dalam bentuk serbuk karena permukaan kontak dengan pelarut lebih besar. Jadi setelah simplisia jadi, misalnya teman-teman mau memproses dalam bentuk obat tradisional yang serbuk dan siap seduh, diisi dalam kantung teh dan lain-lain, maka pilihan serbuk itu bagus. Kenapa? Karena luas permukaannya semakin besar sehingga mempermudah kita menyaring zat aktif dari tanaman tersebut. Lalu kita lihat lagi perbandingan antara simplisia dan pelarut itu 1:10 jika teman-teman ingin melakukan proses penyarian simplisia kita. Nah, untuk pemilihan bahan baku obat tradisional itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu tanaman liar, artinya tumbuh di hutan, gitu. Kita bisa mengambil sewaktu-waktu, tidak dibudidaya. Nah, sebagian besar bahan baku obat tradisional itu berasal dari pemanenan tanaman liar, gitu. Nah, tanaman liar ini kendalanya adalah variasi sumber bahan. Jadi bisa aja titik ini berbeda dengan titik yang di sana. Yang kedua mungkin variasi umur tanaman, yang di sini umur 7 bulan, yang sebelah sana umur 2 tahun. Jadi karena dia tumbuh liar, umurnya tidak bisa kita prediksi. Gitu. Kelemahan selanjutnya adalah kapasitas botaninya rendah. Botaninya rendah maksudnya gini, kita mau mengukur untuk kualitas lingkungan botaninya itu tidak terukur dengan baik. Kualitasnya tidak bisa kita prediksi.
Lalu yang ketiga untuk yang selanjutnya untuk tanaman-tanaman yang liar, tumbuh liar itu tergantung musim gitu. Mungkin musim hujan dia ada, musim kemarau dia tidak ada. Lalu sifatnya mungkin lebih ekonomis, tetapi itu tidak bisa kita pastikan ketersediaannya di alam. Nah, untuk tanaman liar ini biasanya seperti tanaman pagar, penunjuk jalan, semak-semak, dan lain-lain. Nah, kalau tanaman obat tradisional hasil budidaya itu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan tanaman liar. Kenapa? Karena umumnya tanamannya kita kontrol gitu. Kita hanya menanam atau membudidayakan tanaman-tanaman yang kita butuhkan. Misalnya yang pertama tanaman yang bersifat manja. Maksud manja di sini teman-teman ada tanaman yang memiliki khas aromaterapi atau mungkin sering kita gunakan dalam keseharian kita, bentuknya lebih hijau, bentuknya bundar berwarna cerah gitu. Itu tanaman-tanaman yang budidaya. Biasanya rimpang-rimpang seperti rimpang jahe, rimpang temulawak, kunyit, itu masuk kepada tanaman-tanaman budidaya. Yang kedua, residu pestisidanya dapat kita kontrol untuk tanaman budidaya. Yang ketiga, bibit unggul. Kita hanya bisa menanam, kita bisa memilih untuk menanam tanaman-tanaman yang memiliki kualifikasi bibit unggul. Dan kita bisa pantau pertumbuhannya. Dan lebih homogen. Jadi, kita misalnya, 10 hektar ini untuk kelor. Jadi, semua kelor di dalam tanah 10 hektar itu bibitnya sama. Kita bisa kontrol untuk umurnya, kita bisa pantau sehingga ketersediaannya pun bisa kita ukur. Kira-kira seperti itu untuk pemilihan bahan baku. Lalu untuk yang obat tradisional hasil budidaya, teman-teman, saya ulangi lagi bahwa itu bisa tumpang sari, toga, atau perkebunan. Nah, itu tuh sudah ada intervensi tenaga manusia untuk mengolahnya, sehingga baik bibit, kapasitas jenis, umur panen, waktu panen, inventarisasi kultur teknis, iklim, cuaca, tempat tumbuh bisa kita kontrol. Sehingga rata-rata kalau kita sudah sampai tahap produksi obat tradisionalnya dalam skala besar, dalam skala industri, itu mereka hanya akan mau memproduksi obat tradisional yang memiliki budidaya atau hasil budidaya. Selanjutnya untuk waktu panen, nah ini perlu diperhatikan ya dalam proses penyiapan simplisia, waktu panen itu harus optimum. Sekali lagi, waktu panen ini penting. Misalnya, untuk tanaman-tanaman yang sekiranya atau sampel kita, bahan baku obat tradisional kita mengandung minyak atsiri, maka proses panennya itu biasanya sebelum proses fotosintesis. Kenapa? Karena kita tahu bersama gitu bahwa dengan adanya fotosintesis itu akan mengurai minyak atsirinya, dengan adanya matahari mengurai minyak atsirinya dalam hal ini minyak atsir yang mudah menguap akan menguap, sehingga jika kita panen di siang atau sore hari, tentu saja tujuan kita untuk mengambil, mengisolasi minyak atsiri bisa mungkin dapat, tapi kadarnya tidak sebaik waktu panen di pagi hari. Selanjutnya daun. Untuk daun kita biasanya memilih tanaman yang tua sesaat sebelum masa berbunga. Maksudnya apa? Dia sudah tua dan dalam proses menuju menguning atau dalam proses menuju tua dan baru mau kelihatan layu, baru mau kelihatan itu waktu panen yang tepat. Karena diprediksi pada waktu itu metabolit sekundernya sempurna. Nah, untuk rimpang itu kita melihat bahwa daun daripada rimpang tersebut itu mulai menguning. Contoh kalau kita lihat kunyit atau kurkuma domestika atau kurkuma longa, itu kita lihat kapan kunyit bisa dipanen. Nah, saat daunnya udah mulai mau mati istilahnya, menguning dan mau mati. Nah, itu saat-saat yang paling baik untuk memanen rimpang. Kenapa? Sekali lagi bahwa kandungan metabolit sekundernya pasti maksimal. Selanjutnya adalah untuk akar, itu biasanya tanaman yang sudah tua pada akhir masa vegetatif. Itu masa yang paling baik untuk memanen simplisia kita yang bersumber daripada akar tanaman. Nah, untuk bunga, teman-teman, rekan-rekan sekalian, untuk bunga itu kita memilih bunga yang mekar sempurna saat pagi dan saat waktu cerah. Mekar sempurna artinya gini,
bunganya pun warnanya bagus. Sekali lagi saya bilang seperti saya ulangi yang tadi, tidak ada pertumbuhan jamur, bintik-bintik hitam, bintik-bintik putih, atau terindikasi bunganya mau gugur, itu tidak kita pilih, tetapi kita memilih bunga yang mekar sempurna. Untuk biji itu biasanya kita memilih kelopak biji abu-abu kecoklatan sebelum terbuka. Ya, nah untuk batang dan kulit itu biasanya saat aktivitas kambium maksimal, sel parenkim belum didiferensiasi, dan biasanya tuh kita ambil pada musim penghujan. Itu untuk batang dan kulit. Nah untuk buah itu kita melihat dari tingkat kematangannya sempurna. Ya kalau untuk mengkudu atau morinda ya, itu dia otomatis pada saat warnanya hampir kekuningan, atau karena kalau sudah kuning sekali itu sudah sangat tua, dan biasanya lebih ke arah busuk ya teman-teman. Jadi benar-benar matang sempurna itu cukup. Nah untuk teknik pemanenan teman-teman ada banyak hal yang diperhatikan. Untuk teknik pemanenan ini menjadi langkah awal dalam proses pembuatan simplisia. Jika teman-teman ingin mengambil herba, maka herba itu dipotong pada pangkal batang 2-10 cm, lalu dibersihkan. Itu herba. Kalau simplisia yang akan teman-teman buat bentuknya batang atau kayu, maka batang dari tanaman potong kurang lebih 50 cm, kulit batang dikupas, memanjang menggunakan alat bukan logam. Kenapa? Karena kita tahu bahwa logam akan mempengaruhi reaksi yang ada di dalam tanaman berkhasiat obat itu, ataupun logam mungkin mudah karat. Kalau besi atau logam yang mudah berkarat tentu saja berbahaya jika dikonsumsi oleh kita sebagai user, yaitu manusia. Selanjutnya, apabila simplisia yang teman-teman ingin ambil ada dalam bentuk daun, maka daun itu harus tua sebelum menguning dan dipetik manual menggunakan tangan, tidak menggunakan gunting atau logam-logam yang lainnya. Jika simplisia atau tujuan simplisia akan teman-teman bikin bersumber dari pucuk atau bunga, maka pucuk daun yang masih muda dipetik manual. Bunga, kalau untuk bunga, untuk yang saya katakan sebelumnya, bahwa bunga yang telah mekar. Untuk akar atau rimpang, simplisia yang teman-teman ambil atau tanaman yang teman-teman ambil untuk dibuat simplisia adalah dipotong 5-10 cm dari pangkal batang agar tanaman tidak mati. Lalu bisa juga dengan cara rimpang itu kita cabut saja. Ada dua pilihan di sana. Nah untuk buah dan biji, buah dipilih yang masak, dipetik manual. Biji dipilih yang tua, dikupas kulit buahnya dan dikeluarkan bijinya. Kira-kira teknik panen yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan simplisia apa yang akan teman-teman buat. Selanjutnya untuk teknik panennya misalnya daun sendok, teman-teman akan mengambil simplisia ini, contohnya ya daun sendok, maka saya ulangi lagi bahwa panen sepanjang tahun dicabut menjelang tanaman itu berbunga. Karena dia hidup sepanjang tahun, otomatis dapat dijumpai di mana saja. Untuk temulawak, biasanya itu kita panen di bulan Juni, Juli, Agustus, dipanen pada umur 9 bulan, dengan cara tanahnya digali. Kira-kira teknik-tekniknya. Untuk daun jati Belanda, itu biasanya panen sepanjang tahun juga. Nah, baiknya itu saat musim kemarau dan dipanen manual. Nah, kenapa di saat musim kemarau? Karena memang kita tahu bersama bahwa kandungan kadar air yang tinggi itu akan mempermudah bertumbuhnya mikroorganisme, sehingga jika kandungan airnya tinggi dikhawatirkan simplisia atau tanaman kita tuh akan mudah busuk gitu. Tetapi apabila perlu diperhatikan juga teman-teman, apabila teman-teman memanen daun jati Belanda di musim yang sangat kemarau panjang, itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas air, dan akhirnya mungkin daunnya sangat kering dan struktur daun jati Belanda ini mungkin rusak juga gitu. Memang harus diperhatikan waktu panen yang tepat. Selanjutnya akar, misalnya akar anting-anting itu panen sepanjang tahun dapat kita lakukan, dicabut dan diambil bagian akar dengan cara digunting. Nah ini yang penting, pengelolaan pasca panen.
Setelah teman-teman melakukan proses pemanenan dengan teknik yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman mulai dengan tahapan pertama, yaitu sortasi basah. Apa itu sortasi basah? Sortasi basah itu kita memisahkan dari tanah, kerikil, dan rumput, dan lain-lain, itu semua kontaminan yang ada sebelum dicuci ya, kita melakukan sortasi basah. Ya, bisa kita gunakan niro atau wadah yang bersih, dapat digunakan bersamaan dengan pencucian. Jadi setelah proses sortasi basah, teman-teman langsung proses pencucian. Nah, saat proses pencucian juga bisa sama-sama nih, sambil cuci, sambil sortasi. Misalnya teman-teman ingin ambil daunnya, oh ternyata ada akarnya, dipisahkan langsung. Oh ini debunya tebal sekali, dicuci di air mengalir gitu. Lalu kita bisa menggunakan air sumur, air pump. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika tanaman kita atau senyawa aktif kita yang ada dalam tanaman mudah larut dalam air, tentu saja pencucian kita tidak boleh dalam waktu yang lama, dan kita menghindari perendaman. Kenapa? Karena zat aktif akan larut dalam proses pencucian itu. Pada akhirnya simplisia kita kurang berkhasiat. Tahapan yang ketiga, teman-teman, adalah proses perajangan. Nah, perajangan yang pertama itu tujuan perajangan adalah mengubah bentuk dengan cara memotong, mengiris, atau menyerut. Sehingga tujuannya adalah mempermudah kita dalam proses pengeringan. Ya. Lalu selanjutnya adalah proses pengeringan. Untuk pengeringan sendiri, itu biasanya kita, kenapa tanaman itu harus dikeringkan? Biasanya ada yang untuk, menyetok nih, saya mau stok tanamannya karena mungkin musim depan, musim hujan atau musim kemarau, tanamannya kurang nih, saya mau stok dalam jumlah besar. Dia melakukan proses pengeringan. Ataupun dia ingin mengurangi kadar air, menghentikan reaksi enzimatis dan pertumbuhan mikroorganisme yang mengganggu. Itulah tujuan-tujuan dari proses pengeringan. Nah, teman-teman, setelah selesai proses pengeringan, teman-teman masuk ke tahap kelima, yaitu tahap sortasi kering. Kenapa perlu sortasi kering? Karena mungkin dalam proses pencucian, perajangan, pengeringan, terjadi kontaminan atau campuran, atau ada bahan-bahan yang tidak kita inginkan. Kita memisahkan bahan asing, atau simplisi yang tidak kering, atau mungkin bahan-bahan yang busuk dalam proses itu kita pisahkan dalam proses sortasi kering secara manual. Lalu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah proses pengepakan. Pengepakan ini tujuannya untuk melindungi simplisia saat kita melakukan penyimpanan dan distribusi. Bahan dikemas itu bahan kemas biasanya bersifat inert, mencegah kerusakan, dan kalau bisa bahannya tidak mudah terbakar. Baik, untuk teknik perajangan itu sendiri bisa kita menggunakan bentuk perajangan irisan, bentuk sutra, bentuk segmentasi setiap tanaman, sistem bentuk perajangan blok, dan bentuk perajangan serutan. Tergantung nih teman-teman simplisianya apa, teman-teman bisa memilih bentuk perajangan yang sesuai. Tidak semua simplisia itu membutuhkan perajangan, gitu teman-teman. Kalau mungkin ukurannya sudah sesuai, atau dia dibutuhkan secara utuh, misalnya herba atau terna, dibutuhkan tanaman utuh sebagai tanaman berkhasiat obatnya, berarti tidak memerlukan yang namanya perajangan. Selanjutnya mungkin umumnya simplisia yang mengalami perajangan itulah bentuk akar, rimpang, umbi, batang, kayu, kulit batang, daun, dan bunga. Sekali lagi tujuan perajangan adalah satu, mungkin memperbaiki penampilan fisik. Mungkin dia kurang rapih, dirapihkan. Keseragaman ukuran nih, mau semuanya bentuk kotak-kotak, dibuat kotak-kotak. Semuanya memanjang, dibuat memanjang. Jadi ukurannya seragam. Lalu mempermudah proses pengeringan, ya. Tidak kebayangkan kalau kita mau mengeringkan di oven dan kita punya simplisia satu kulit pohon utuh. Tentu saja tidak bisa masuk ke dalam oven. Nah, dengan perajangan akan mempermudah proses pengeringan. Dan mungkin membantu dalam proses penyarian nanti itu praktis. Karena kita tahu alat penyarian kan ukurannya terbatas. Nah, dengan proses perajangan itu mempermudah kita untuk proses penyarian dengan berbagai metode yang teman-teman pilih. Nah, ini contoh rajangan bentuk irisan. Perajangan bentuk irisan ini umumnya simplisia rimpang, umbi, dan akar.
dihindari irisan terlalu tipis untuk mengurangi berkurangnya minyak atsiri, teman-teman. Jadi semakin tipis mungkin dengan adanya panas atau udara, nah itu bisa membuat minyak atsirinya mudah menguap. Sehingga ketebalannya itu biasanya kita atur 2-5 mm. Rimpang diiris melintang, biasanya melintang, kecuali jahe dan kunyit membujur. Nah, untuk rajangan sutra, contohnya daun sirih, akar alang-alang, timi, akar wangi, kuncup lili, itu umumnya daun, bunga, kuncup bunga, akar yang memiliki kandungan minyak atsiri. Itu untuk bentuk sutra dipotong melintang dengan panjang kurang lebih 4 mm. Untuk rajangan bentuk segmentasi, ini umumnya simplicia batang, kulit, kayu, biji dan biji batang. Cocok untuk potongan batang dan kayu, dipotong ukuran kurang lebih 4 mm. Kita bisa kayu manis, kayu batang pule, batang ciplukan, atau kita di sini ada valor dan lain-lain, itu kita gunakan dengan segmentasi yang jelas. Nah, bentuk blok pemirsa umumnya simplicia seperti jamur, batang, kayu itu menggunakan sistem blok. Bagian tanaman yang cukup keras, contoh jamur poria, pasak bumi, itu kita bentuknya blok. Jadi dia lebih rapih kelihatannya ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk rajangan bentuk serutan, itu umumnya simplicia rimpang, umbi, batang, dan kayu. Untuk memudahkan kita dalam proses pengeringan, rata-rata ketebalan serutan kita itu 2 mm. Contohnya secang, cendana, temulawak, dan akar marshmallow itu biasanya digunakan serutan karena memang dari struktur simplicianya itu memang lebih baik diserut struktur kayunya. Nah, untuk proses pengeringan, teman-teman mungkin teman-teman tanyakan ya, proses pengeringan itu yang pertama kita bisa menggunakan udara terbuka. Pengeringan menggunakan udara tapi tidak dengan sinar matahari langsung gitu. Biasanya simplicia dibuka, digelar di tempat yang bersih, lalu ditutup dengan plastik hitam, atau mungkin pengeringannya di dalam ruangan dengan bantuan udara atau mungkin bantuan kipas angin kalau secara manual ya. Lalu kita bisa juga menggunakan oven, dehydrator maupun microwave. Microwave ini pengiringan dengan jumlah sedikit tapi dengan waktu yang lebih cepat. Kalau untuk dehydrator, biasanya itu kita atur suhunya antara 35 sampai 45 derajat Celcius, dan untuk pengiringan itu memakan waktu 1-4 jam. Dan ketika sudah rapuh, maka biasanya hasil dehydrator itu tanaman kita bisa digenggam gitu. Dia rapuh, bisa langsung hancur dengan minuman kita. Kalau oven ya itu di bawah 60 derajat dan pengeringannya cukup lama, 6-8 jam. Yang tidak kalah menarik dari proses tahap pembuatan simplicia adalah penyimpanan. Penyimpanan itu kita menggunakan gelas kaca, botol plastik, atau pembungkus lain seperti kertas, daun, anyam bambu, kayu, dan lain-lain. Intinya, penyimpanan harus bersih dan menjauhkan tanaman kita atau simplicia kita dari kontaminan dan terhindar dari mikroorganisme cemaran yang lainnya. Biasanya untuk model-model infus atau tinctur disimpan dalam gelas kaca. Untuk simplicia kita biasanya kita simpan pada suhu kamar dengan kelembapan baik 50-70. Kalau herbal kering atau pengeringan yang teman-teman kerjakan bagus, itu biasanya bisa disimpan dari 1 hingga 4 tahun tergantung tipe, tingkat proses, dan penyimpanan yang teman-teman lakukan. Nah, untuk pengemasan itu teman-teman bisa menggunakan klip obat, bungkus plastik, kertas, atau botol kaca, lalu diberikan identitas nih. Identitasnya otomatis kalau tidak langsung kepada pasien, tidak langsung dijual, berarti kita bisa menggunakan identitasnya adalah nama tanaman kita. Nama herbalnya apa, nama latinnya apa, itu ditulis etiketnya yang seragam. Itu untuk proses pengemasan. Nah, ini penyiapan ramuan. Penyiapan ramuan akan saya sampaikan pada materi selanjutnya di kelas webinar yang lain. Ini tidak kalah menariknya, oleh karena itu saya berharap teman-teman nanti mengikuti lagi tahap selanjutnya di penyiapan bahan ramuan. Jadi hari ini kita sampai kepada proses pengemasan daripada simplicia itu saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Saya akan berikan waktunya kepada Mbak Dinda kalau masih ada. Baik, terima kasih Pak Samuel atas pemaparan materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya Pak ya. Silahkan. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, bagi yang ingin bertanya secara langsung, silahkan bisa open mic ataupun melalui kolom chat dan akan saya bantu sampaikan ke Pak Samuel. Silakan rekan-rekan. Yang mau bertanya silahkan ya. Mungkin cukup jelas ya Mbak Dinda ya. Ya Pak, sepertinya sudah sangat jelas. Kalau yang mau bertanya silahkan teman-teman atau mungkin yang hadir. Dikasih waktu kayaknya 5 menit ya. Tunggu ya Mbak Dinda ya. Ya, boleh. Silahkan rekan-rekan sekalian. Oh ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang mungkin ada, teman-teman diinformasikan bagi teman-teman yang ingin memperoleh memperoleh sertifikat dari seminar kita pada malam hari ini, nanti bisa menghubungi Mbak Dinda dari Aimtres dengan mengganti ongkos cetak ya, dan label Aimtres itu sebesar Rp50.000. So, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin punya sertifikat webinar malam ini tentang proses perajangan. Sertifikat ini penting menurut saya ya Mbak Dinda, karena teman-teman besok-besok misalnya bekerja di bidang obat tradisional dan ditanya pernah punya pengalaman pembuatan simplisia, proses tahapan pembuatan simplisia, tentu saja teman-teman tidak hanya bisa bilang oh iya saya pernah, tapi didukung dengan sertifikat gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memperoleh sertifikat kegiatan kita malam ini, silakan menghubungi nomor yang ada di brosur dan mengganti ongkos cetak sebesar Rp50.000. Nomor WA-nya sudah saya sematkan di kolom chat ya rekan-rekan. Bagi yang ingin klaim sertifikat bisa menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Ya, ini dari... Ada yang bertanya silakan raise hand. Atau ini dari Bapak atau Ibu Sanda. Selamat malam. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Halo, Sanda silakan. Oh iya, perkenalkan saya Sanda Naling, bertanya jika simplisia seperti bagian dari bumbu dapur yang tidak begitu jelas pemaknaannya, apakah masih dapat digunakan untuk simplisia? Oke, terima kasih kepada ini satu-satu dulu ya, jangan saya diserang sama pertanyaan nih. Jadi untuk Sanda, memang umumnya simplisia yang digunakan untuk bahan obat tradisional itu dekat dengan keseharian kita. Kalau orang Indonesia bilang rempah-rempah, nah rempah-rempah itu dekat dengan kita dan biasanya sering juga digunakan sebagai bumbu dapur. Nah, bumbu dapur ini kita bisa gunakan misalnya jahe, lengkuas, apalagi tuh kayu manis, lada, itu bagian dari rempah-rempah yang juga punya khasiat farmakologi. Tapi jika teman-teman ingin memproduksi untuk digunakan sebagai obat tradisional, tentu saja tahapan ini tetap harus dilewati. Kenapa? Agar bisa tervalidasi prosesnya. Proses pemanenannya, proses untuk sortasinya, sampai pengemasan itu harus terdata dan bisa untuk dievaluasi penggunaannya jika kita ingin gunakan untuk tujuan-tujuan pengobatan. Nah, kalau kita langsung ambil dari dapur dan kita langsung pakai, itu kita tidak tahu umurnya berapa, diambil di mana, jumlahnya ada berapa banyak, terus itu sudah terkontaminasi tidak. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah bahan baku yang bisa digunakan obat tradisional, harus tervalidasi prosesnya. Jadi mau tidak mau langkah-langkah pembuatan simplisia Sanda harus tetap diikuti, ya kurang lebih seperti itu.
Terus yang kedua, kadar air yang diperbolehkan dalam simplicia itu berapa? Kadar air itu sebenarnya dalam farmakope herbal sendiri ataupun literatur yang itu tidak ditentukan. Tetapi kalau rata-rata pada umumnya tidak boleh melebihi 10%. Tapi untuk rimpang-rimpang seperti untuk simplicia seperti kulit batang, seperti rimpang itu sampai 18 itu masih ditoleransi teman-teman. Tapi daun umumnya itu di bawah 10%. Jadi tergantung nih tanaman apa yang akan kita jadikan simplicia. Kira-kira seperti itu. Gini, kalau sanda yang dijual di pasar bagaimana Pak? Kalau yang dijual di pasar sebenarnya boleh juga kita mengambil itu untuk dikonsumsi secara pribadi, tapi sekali lagi recordnya itu kita tidak tahu di pasar diambilnya bersumber dari mana, ada kontaminasi tidak, proses pemandian seperti apa, ada yang bisa menjamin khasiatnya seperti itu. Tapi kalau kita mengerjakan sendiri, kita bisa validasi itu khasiatnya dan terrecord segala proses yang kita kerjakan. Jadi sekali lagi yang dijual di pasar boleh juga gitu, gunakan sewaktu-waktu dibutuhkan, tapi untuk proses penelitian, penggunaan pasien jangka panjang itu kalau bisa bahan baku kita udah tervalidasi. Selanjutnya ada Selfie ya. Selfie izin bertanya, jika kita ingin membuat simplicia dari bunga, apakah bisa warna bunganya berbeda atau harus satu warna saja, tapi masih dalam satu jenis yang sama? Oke, pertanyaannya bagus sekali nih Selfie nih. Jadi contoh bunga bougainvillea ya, bougainvillea itu satu tanaman bisa berbagai warna, itu bisa merah, bisa ungu, bisa putih dan sebagainya. Nah ini kita makanya untuk Selfie ini penting yang namanya determinasi tanaman. Determinasi tanaman itu akan memastikan tanaman kita jenisnya apa, spesiesnya apa, warnanya apa. Bahkan kalau kalian dengar bahkan ada rubrum, ada putih dan lain-lain, itu menandakan bahwa oh simplicia yang kita ambil berwarna merah. Berarti yang putih kita sisihkan, walaupun di satu pot gitu. Kenapa? Warnanya beda, pasti spesiesnya berbeda. Kurang lebih seperti itu Selfie. Silakan Fencelia. Langsung bertanya saja, jika perhitungan masa basah dan masa kering bagaimana Pak? Oke. Ini pertanyaan bagus juga nih. Untuk masa basah dan masa kering itu kita lari kepada yang namanya perhitungan rendemen, teman-teman. Perhitungan rendemen. Jadi rendemen itu kita misalnya menginginkan masa keringnya 100 gram. Berarti kita akan hitung nih rendemennya, masa basahnya sekian gram, sekian kilo. Atau mungkin kita mau mengambil simplicia basahnya 10 kg. Setelah keringnya jadi berapa gram? Nah, dari situ kita bisa hitung rendemennya 10% atau 20% atau 30%. Tergantung jumlah bahan baku yang kita ambil. Dan itu ada perhitungannya ya Fencelia. Nanti bisa diperdalam lagi perhitungan. Tapi kira-kira seperti itu. Oke nih banyak pertanyaan nih. Boleh juga nih silahkan ada lagi. Ayo bertanya nih, soalnya jarang ada kesempatan dari Aimtres ya, Mbak Dinda. Kita tunggu 1 menit lagi, kalau tidak ada, sekali lagi Pak saya mau ingatkan teman-teman yang membutuhkan sertifikatnya, teman-teman tolong menghubungi nomor yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Dinda untuk diproses. Nanti yang terbitkan sertifikat itu dari pihak PT Aimtres. Training Center itu bagian dari Kementerian Kesehatan yang mendukung SDM unggul Indonesia gitu teman-teman. Nanti ke depan teman-teman besok kalau bekerja dan lain-lain bisa bermitra bersama Aimtres seperti Pak Sem yang Pak Sem lakukan sekarang. Oke, mungkin sudah cukup ya Mbak Dinda. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi nomor handphone saya atau email, akan saya respon pertanyaan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Samuel saya ucapkan atas kesediaan waktunya malam hari ini sudah berkenan untuk sharing ilmu kepada kita semua. Semoga Bapak sehat selalu, sukses, dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya Pak ya. Baik.
Iya, sebelumnya mohon izin saya ingin memberikan sebuah sertifikat apresiasi kepada Bapak karena sudah berbagi ilmu, berkenan untuk berbagi ilmu bersama teman-teman. Mohon izin sebentar. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak Samuel atas waktunya, atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Berikut saya kirimkan sertifikat apresiasi sebagai trainer di kelas bahan alam dengan topik proses tahapan pembuatan Simplicia obat bahan alam yang diselenggarakan secara online pada malam hari ini, yaitu di tanggal 4 September 2023. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa membawa keberkahan dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Mbak Dinda dan Andres, Pak Walid, dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak. Baik, mungkin kita cukupkan untuk malam ini. Mbak Dinda, silakan. Ya, sebentar ya Pak. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, kepada rekan sekalian yang sudah hadir pada kelas malam hari ini. Nantikan kelas-kelas selanjutnya dari Aintres, kami akan terus update. Buat rekan-rekan sekalian yang penasaran terkait ada kelas apa aja sih di Aintres, bisa mengunjungi website kami di www.aintres.id. Di situ kami banyak share mengenai kelas-kelas herbal, dan tentunya ada juga kelas yang gratis, jadi teman-teman semua bisa belajar bareng nanti di Aintres untuk menggali banyak ilmu dan sesuai dengan visi misi kita untuk menciptakan SDM unggul Indonesia Maju. Baik, itu saja. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama kelas pada malam hari ini. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Mbak Dinda, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Arthur. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih Arthur. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semua. Putar sana. Arthur ngopi kok. Oke. Oke. Arthur mau ke Ada Irma mandi, ada Irma. Cek. Weh. Jalan. Guys. Mau gimana info? Pasar buku model sana ada le.